Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Kali ini bahasanya adalah virologi ya. Sudah pertemuan ke-7 mata kuliah mikrobiologi, imunologi, sama parasitologi. Oke, kita mulai. Tujuan mata kuliah kali ini adalah yang pertama. Nanti kalian akan saya jelaskan tentang struktur dan pertumbuhan virus. Kemudian akan dibahas juga tentang virus MPV atau apa itu virion atau viroid. Sama nanti adalah keragaman virus. Nah, kita mulai dari struktur dan pertumbuhan virus. Bagian partikel virus, bagian-bagian partikel virus itu kita sebut sama virion. Virion ini atau partikel virus ada yang bagian dalam sama ada yang bagian luar. Bagian luar dari virus ini terdiri dari kapsid atau protein sama selubung protein atau pembungkus asam nukleat. Jadi virus ini dia ada yang bilang kalau dia itu adalah makhluk hidup, ada yang bilang dia bukan merupakan makhluk hidup. Jadi kenapa dia disebut makhluk hidup? Saya ulang lagi. Virus disebut makhluk hidup karena dia punya asam nukleat ini. Karena asam nukleat ini adalah yang membentuk genetik, jadi karena nanti akan diwariskan juga punya sifat-sifat genetik juga, makanya dia disebut sebagai makhluk hidup. Kemudian kenapa dia disebut bukan makhluk hidup? Karena virus ini dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi materi genetiknya tadi pun kalau misalnya diperbanyak itu dia harus ketemu host atau ketemu host dulu. Biasanya hostnya manusia. Kalau misalnya dia nggak ketemu host, maka si asam nukleat tadi juga nggak bisa diperbanyak. Kemudian bagian dalam dari virion ini ada molekul asam nukleat. Jadi pembungkusnya masuk ke bagian luar. Bagian dalamnya ada molekul asam nukleatnya sendiri, bisa RNA atau DNA, sama berbagai protein atau enzim. Oke, ini struktur virus tadi yang dimaksud dengan kapsid protein itu adalah di sini kapsid yang berupa protein, DNA, kemudian asam nukleatnya atau bagian dalamnya itu yang ada di sini kalau kita buka ya. Kemudian ini bentuknya ada DNA, tapi selain DNA bisa juga dia RNA. Nah, ini animal virus, kapsid proteinnya bentuknya seperti ini, kemudian DNA-nya adalah seperti ini. Ini juga ini yang kayak ini yang kayak apa virus corona ya. Jadi DNA-nya yang ada di sini. Kemudian ini kapsid atau pelindung atau bagian luar. Bentuk virus seperti yang sudah saya bahas di morfologi dan klasifikasi virus itu ada beraneka ragam. Intinya dia ada kepala sama kemudian badan sama tail. Nah, ini contoh-contoh bentuk yang aneka ragam itu, tapi intinya adalah bagian luar atau kapsid tadi sama bagian dalam yang berupa asam nukleat sama hormon. Nah, ini bagian-bagian dari struktur virus. Ada pembungkus atau selubung atau yang kita sebut kapsid. Kapsid ini dia tersusun oleh protein. Satu unit pembentuk kapsid disebut kapsomer. Kemudian bahan inti adalah asam nukleat yang terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Jadi tidak ada virus yang punya satu DNA sama satu RNA, nggak mungkin. Pasti salah satunya baik DNA aja atau RNA aja. Kemudian ada bagian kepala tersusun dari nukleokapsid yang biasanya berbentuk polihedral atau yang ini ya. Kemudian pada beberapa virus, bagian sebelah luar dari kapsid ditemukan adanya selubung virus atau yang disebut envelope. Jadi namanya ini envelope virus atau virus yang beramplop atau membran yang melindungi kapsid yang berasal dari membran inang. Envelope ini dia tersusun dari fosfolipid dan protein dari sel inang serta protein dan glikoprotein dari virus. Selanjutnya ada pertumbuhan virus, ada siklus litik sama siklus lisogenik. Nah, ini kalau kita hubungkan sama pandemi saat ini ya, kenapa saya hubungkan biar kalian ada gambaran, biar kalian juga lebih tertarik sama virus ini. Ada yang namanya siklus litik. Jadi misalnya kita ambil contoh virusnya adalah SARS-CoV-2. Ingat ya, virus SARS-CoV-2 penyakit itu COVID-19. Kemudian apa ya? SARS-CoV-2, COVID-19, virus penyakit. Kalau corona itu keluarga besarnya. Jadi SARS-CoV-2 itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, bisa lewat mata, hidung, sama mulut, itu dia akan melakukan absorpsi atau penempelan. Karena target utamanya adalah paru-paru, jadi dia akan nyari ke sel paru. Setelah masuk ke sel paru, dia melakukan penetrasi di sel paru. Setelah itu,
yang masuk ke dalam sel parunya itu adalah bagian RNA-nya saja. Kemudian dari bagian asam nukleatnya ini, karena segampang itu dia mengelabuhi tubuh manusia, ini saya kasusnya kurang tahu ya, apakah virusnya yang terlalu canggih atau mungkin sistem imunnya yang terlalu lemah. Nah, yaitu kuasa Tuhan, kuasa Allah, saya juga kurang tahu. Nah, akhirnya sama tubuh, si asam nukleat ini dikira asam nukleatnya tubuh dong. Karena dikira asam nukleatnya tubuh, akhirnya diperbanyak. Jadi misalnya asam nukleatnya itu ada 1 nih, masuk ke dalam tubuh asam nukleatnya 1. Terus karena sel normal itu, sel paru-paru normal itu tadi memang akan memperbanyak asam nukleatnya virus ini akan diperbanyak karena dia punya manusia sendiri. Nah, setelah dia penetrasi, kemudian sintesis ini yang perbanyakan, setelah itu dimatangkan, jadi kan keluar tuh tadi, misalnya kita masuk RNA-nya 1, karena diperbanyak sampai dimatangkan ini bisa jadi 1000, misalnya kita ambil 1000. Setelah 1000 ini, sel yang memperbanyak tadi, dia akan lisis atau hancur. Tapi RNA yang sudah diperbanyak tadi, dia akan mengembang jadi tubuh virus yang baru. Jadi virus atau SARS-CoV-2 tadi contohnya ya, kalau misalnya sudah masuk ke dalam sel paru, masuk 1 bisa keluarnya 10 atau 1000. Itu tergantung dari mana? Tergantung dari siklus itu sendiri, tergantung dari sintesis yang ada di dalam sel itu sendiri. Makanya kenapa pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 mungkin ya, itu ada yang meninggal, ada yang sampai meninggal. Yang pertama itu biasanya karena komorbidnya. Jadi intinya tuh gini misalnya, kalian tubuh kita ibaratkan sebagai negara ya, kemudian sel imun kita ibaratkan sebagai tentara. Kalau SARS-CoV-2 datang, anggap aja musuh datang, pasti tentara kita akan melawan si musuh ini kan. Nah, kalau misalnya yang datang itu nggak cuma SARS-CoV-2, ternyata di dalam itu juga ada musuh dalam selimut. Misalnya di dalam itu ternyata ada kadar gula darah yang tinggi, kemudian ada kadar kolesterol yang tinggi, kemudian lain-lain sebagainya, mungkin komorbid kan penyakit yang penyertanya ya. Si tentaranya kan bingung, ini musuh yang baru masuk aja belum saya lawan, belum selesai saya lawan, tapi kenapa musuh yang di dalamnya juga masih banyak aja, atau sebaliknya, saya melawan musuh yang ada di dalam aja belum selesai, kenapa tiba-tiba ada pasukan luar masuk gitu kan. Jadi sesungguhnya kewalahan sampai akhirnya kemungkinan meninggal. Nah, itu penjelasan kenapa saya jelaskan, karena saya juga ingin kalian bisa menjelaskan ke orang lain, khususnya orang-orang yang mungkin tidak percaya sama COVID, khususnya orang-orang yang halah saya lorot dianggap COVID. Nah, seperti itu, walaupun kita sudah mengedukasi dan mereka nggak paham, tapi paling nggak tuh kita sudah menyampaikan, karena memang tugas kita adalah menyampaikan. Kemudian kenapa kok dikit-dikit dianggap COVID, dikit-dikit dianggap COVID gitu kan. Yang pertama karena tadi SARS-CoV-2-nya ini adalah target utamanya adalah paru-paru. Paru-paru itu adalah kita pakai untuk bernafas, dan hidup itu adalah perlu nafas. Jadi ya kasarannya dia akan menyerang sel target utama yang menyebabkan kita hidup. Terus kenapa kok dikit-dikit di COVID kan? Terlepas dari konspirasi mungkin yang ini loh rumah sakit itu kalau COVID kan dapat uang dan sebagainya. Itu kalau masih katanya kita nggak boleh percaya ya. Ini pun saya juga masih katanya, maksudnya dalam artian kemungkinan seperti ini. Jadi kalau secara ilmiahnya si virus tadi yang saya bilang masuk 1 bisa keluar 1000 ini bisa jadi dia di paru-paru aja, bisa jadi yang 1000 ini udah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia sudah menyebar ke seluruh tubuh, nggak ketahuan, kemudian kita biarin aja, maksudnya misalnya ada seorang yang orang masuk cuman karena pusing kok dianggap COVID gitu misalnya ya. Kenapa kita anggap COVID? Kalau secara teori ya, saya nggak bilang secara kenyataan atau seperti apa karena saya belum pernah melihat sendiri secara teori. Ya karena itu kalau misalnya kita membiarkan seseorang dalam keadaan COVID, kemudian dalam keadaan meninggal pada saat pandemi, terus kita nggak bilang kalau dia COVID, padahal ternyata dia COVID, penyebarannya akan semakin luas gitu. Jadi mungkin karena itu dia disebutkan sekarang masuk rumah sakit aja dianggap COVID, tapi sebenarnya pasti kan niatannya tenaga medis tuh nggak kayak gitu loh. Coba sekarang kita bayangin kalau memang sebenarnya tuh dia COVID, tapi
SARS-CoV-2-nya itu nggak di paru-paru misalnya, menyebar di mana-mana. Tapi kan karena misalnya dia COVID, kan dia bisa menularkan dengan gampang. Karena kalau semuanya sudah ketular, ya sudah bahaya sekali. Gitu. Nah, maka dari itu mungkin beberapa klaim untuk yang COVID itu seperti itu. Yang saya tahu sendiri ya, beberapa bulan lalu sih kejadiannya. Teman kampus saya di grup alumni, karena memang saya beberapa alumni saya banyak yang bekerja di rumah sakit, mereka bilang juga insentif juga belum turun gitu. Jadi kalau ada yang bilang biar insentif turun, ya silahkan coba dikasih, karena memang dikasih bukti, karena beberapa bulan lalu itu teman saya sendiri ngalami gitu loh. Bahkan yang tertular COVID itu ada, karena saya lulusan gizi ya, yang tertular COVID itu bukan hanya garda depan yang kayak dokter sama perawat, pramusaji atau orang yang mengantarkan makanan ke pasien COVID itu yang justru positif COVID itu di salah satu rumah sakit rujukan di Kalimantan, karena saya kerja di sana. Jadi anak buahnya, bukan anak buahnya, mungkin rekan kerjanya ya pramusaji tadi, dari 8 orang sekitar 2 orang yang terkena COVID, padahal dia tugasnya hanya mengantarkan makanan. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada orang yang meninggal karena COVID tapi nggak diaku COVID kasarannya, terus dia bisa menularkan kemana aja. Jadi maka dari itu mungkin ada beberapa yang mengklaim kalau misalnya orang meninggal itu sekarang akan banyak dianggap kalau atau diklaim kalau dia karena COVID. Oke, maaf ya, saya agak menggebu-gebu karena saya agak kesel dengan beberapa hoax yang keluar ini. Oke, itu intermezzonya. Kalau secara teori penjelasannya seperti tadi ya, pertumbuhan virus itu ada siklus litik, kemudian juga ada siklus lisogenik. Kalau siklus lisogenik ini dia sel inangnya tidak hancur tapi diisi oleh asam nukleat dari virus. Jadi tadi kalau di sini tadi saya bilang misalnya habis asam nukleatnya mateng nih, terus sel yang pertama ditempel tadi atau diabsorpsi tadi itu hancur, itu berarti dia masuk ke siklus litik. Tapi kalau misalnya nggak hancur, dia masih masuk ke siklus lisogenik. Jadi tempel, penetrasi, kemudian penggabungan atau penyisipan DNA atau RNA, baru nanti dia pembelahan. Nah, penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Penjelasannya bersama kayak yang siklus litik tadi ya. Jadi dia ditempel, kemudian masuknya RNA-nya nih. Nah, kalau di sini RNA-nya itu dia digabung. Jadi sama kayak yang siklus litik tadi, dia disintesis, dianggap kayak RNA atau DNA manusia, kemudian dia digabung, setelah itu dia pembelahan. Nah, bisa dibayangin kalau pembelahan kan berarti makin banyak juga. Masuk 1 bisa keluar 1000. Saya bilang bisa keluar 1000 ya, tapi bisa jadi yang keluar juga 2. Itu tergantung apa? Tergantung dari sintesis sama ini yang terjadi di sel itu sendiri. Bisa jadi yang masuk cuma 2. Tapi kalau misalnya virusnya masuk ke 2 sel, berarti kan sudah jadi 4. Sementara sel itu kan ada banyak sekali. Makanya kalau misalnya kita kena virus masuk 1 bisa keluar 1000 gitu. Terus kalau misalnya kita ditanya lagi, emang kalau misalnya kena virus bisa sembuh? Sejatinya kalau misalnya sistem imun kita baik dan tidak ada komorbid ya, virus ini adalah penyakit yang penyakit infeksi karena virus adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan negara sama TNI tadi, tentara kita atau sistem imun kita itu bisa melawan si virus yang masuk setelah 14 hari. Makanya ada nama isolasi 14 hari. Jadi mulai dari nanti dia ketemu dulu sama makrofag misalnya, terus sampai nanti akhirnya terbentuk antibodi, sampai si antibodi ini melawan si virus, itu waktunya adalah 14 hari. Jadi kalau nggak ada komorbid, sistem imunnya juga bagus, insya Allah semua infeksi virus akan hilang dengan sendirinya minimal 14 hari tadi. Nah, ini skemanya. Mulai dari tempel, kemudian masuk, ini yang nempel semua virus, masuknya dari kepala, kemudian badan sama ekor, kemudian yang masuk ke dalam sini adalah RNA-nya aja, kemudian RNA atau DNA atau asam nukleat ini dia replikasi, setelah itu perakitan komponen virus atau yang sintesis ya, kemudian kalau fase lisis, ini dia hancur selnya, kemudian yang ini keluar. Nah, yang keluar ini dia akan membentuk lagi si kapsid
Nah, kromosomnya ini membentuk kapsid dan akan muter lagi seperti ini. Nah, tadi saya bilang masuk 1 bisa keluar 1000. Kalau yang ini karena memang permudah ya, intinya cuma masuk 1 keluarnya lebih banyak. Ini perbedaan antara siklus litik dan lisogenit, kondisi awal bakteri atau sel inang. Kemudian siklus litik ini non-virulen, siklus lisogenik ini virulen. Tahapannya, litik ada 5, lisogenik ada 4. Kelanjutan siklusnya, kalau litik ini dia terhenti karena sel inangnya rusak atau hancur. Kalau yang lisogenik ini dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakterinya hilang. Kemudian kondisi akhir, kalau litik mengalami mati, lisogenik dia tidak mengalami lisis. Jadi ini pembedanya, ini siklus litiknya, ini siklus lisogeniknya. Selanjutnya kita bahas tentang virus entity. Ada viroid sama virion. Yang virion tadi kan ada partikel-partikel virus ya. Kalau viroid merupakan molekul kecil RNA infektif yang telanjang seperti yang dimiliki oleh virus. Jadi dia isinya cuma kayak RNA aja. Dia merupakan patogen tumbuhan yang tersusun dari potongan pendek RNA yang komplementer, sekuler, dan berantai tunggal. Bereproduksi di dalam sel hidup sebagai partikel RNA. Kemudian partikel RNA berisi RNA tunggal yang spesifik, tidak punya kapsil atau dinding luar. Jadi viroid ini dia cuma kayak RNA yang jalan-jalan. Kalau virion ini bentuk tidak aktif dari virus, mengandung RNA, tidak punya selubung protein, karena tidak melakukan biosintesis dan produksi. Jadi ini tadi yang menyebabkan virus dianggap sebagai bukan makhluk hidup karena dia tidak bisa melakukan biosintesis dan reproduksi. Dia perlu sel inang atau host untuk bereproduksi. Ini keragaman jenis virusnya, sudah pernah saya bahas di klasifikasi dan morfologi virus. Ini berdasarkan jenis inang, ada virus tanaman, virus hewan, virus manusia, sama virus pada bakteri. Kalau berdasarkan asam nukleat, ada virus RNA sama DNA. Ini contoh-contohnya. Nah, sampai sini penjelasan saya. Kita mulai dari struktur dan pertumbuhan virus, kemudian tadi juga sudah lanjutkan tentang apa itu virion, apa itu viroid, sama tentang keragaman virus. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditulis dulu, kemudian nanti kita bahas waktu kita meet. Ya, mungkin dari saya itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum.